salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya Yuda Henugroho di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Di video kali ini saya akan membahas cara penanganan pada saat ayam habis diabar ataupun diadu. Ya, sebelumnya udah saya bahas tuntas cara ngerawat ayam dari turun box sampai siap turun laga. Ada juga konten-konten tentang pelatihan ayam yang harus dilalui agar supaya ayam-ayamnya itu bisa siap maksimal pada saat akan turun laga. Kebetulan juga kali ini saya berpenampilan seperti tukang pijit ya, seperti tukang pijit tunanetra ya. Ini pakai kacamata hitam, nggak apa-apa ya, sekali-kali tampil kayak tukang pijit nggak apa-apa lah ya, biar sedikit beda dengan gambar-gambar yang sebelumnya, dengan visual yang sebelumnya, biar kalian nggak bosen. Nah, ya, penanganan pasca turun laga ini sangat wajib dilakukan ya, agar supaya nanti tidak menyesal di kemudian hari, teman-teman. Ya, karena banyak sekali teman-teman yang mengalami ayam habis turun laga itu cedera berkepanjangan ya, sehingga ayamnya nanti nggak bisa dipakai untuk turun laga lagi, nggak bisa disiapkan lagi karena mengalami cedera-cedera serius yang membuat cacat permanen. Salah satu contohnya mungkin ayam jadi turun urat ya, ayam saraf-sarafnya jadi terganggu, mungkin kepalanya jadi tereng, nggak normal karena pas turun laga tersebut ayamnya kejiling tapi nggak tertangani dengan baik. Alhasil ayamnya jadi mengalami cacat permanen ya. Jangan sampai itu terjadi ya, teman-teman. Apalagi kalau ayam kesayangan teman-teman semua, dan menurut teman-teman semua ayam tersebut ayam yang kualitasnya bagus. Jangan sampai pasca turun laga itu mengalami cedera yang berkepanjangan. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan ini masih di lingkup gelanggang ya. Jadi kita awali pada saat wasit mengakhiri laga ya. Entah ayam kita mau menang atau ayam kita kalah ya. Teng 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 udah berakhir ya, laga udah berakhir. Ayamnya kita ambil, teman-teman ya. Kita ambil, terus ayamnya biar jalan-jalan dulu. Boleh dikasih jalan dulu, dilepas di ring geber dulu ya, atau mau di halaman luar boleh ya, kalau gelanggangnya lebar ya. Intinya ayamnya biar menyesuaikan dulu, biar jalan-jalan dulu ya, biar menghirup udara seger dulu ya, karena habis tarung, habis mengeluarkan stamina, habis tahan napas dan lain-lain segalanya ya, sebagainya. Ayamnya itu dilepas dulu ya, kurang lebih 5 menit, karena kalau udah di akhir laga itu waktunya udah nggak dibatasin 5 menit ya. Jadi udah bebas, udah santai ya. Kalau udah 5 menit ayamnya itu diambil ya. Ayamnya diambil, dibawa ke tempat air. Ayamnya itu dibersihkan dulu. Mulai dari dikorokin, dikasih minum, terus dibersihkan bagian luka-luka luarnya ya. Barangkali belepotan tinta merah dan lain-lain ya, dibersihkan dulu dari kepala sampai ke ujung kaki. Intinya mana yang perlu dibersihkan itu harus dibersihkan ya. Mana yang perlu dibersihkan itu harus dibersihkan, wajib dibersihkan ya, menggunakan air bersih. Nah, setelah dibersihkan, tempat-tempat berpindah ke tempat lainnya yang bisa untuk teman-teman gunakan sebagai tempat untuk penanganan ayamnya ya. Nah, ini teman-teman perlu tahu, pada saat di gelanggang tersebut ya, penanganan pertamanya ini setiap ayam pasti penanganannya akan berbeda-beda ya. Tergantung durasi menangnya atau kalahnya itu sebentar atau lama, tergantung mainnya pukul atau main taji, itu pasti penanganannya berbeda-beda. Makanya
kalau botoh itu wajib memperhatikan ayamnya. Mungkin bisa jadi ayamnya kena pukul di bagian badan terlalu sering, bisa jadi ayamnya kena pukul jiling sampai kepalanya tereng dan lain-lain, atau bisa jadi kakinya kram dan lain-lain. Botoh itu wajib memperhatikan karena nanti penanganannya itu pasti akan berbeda-beda ya. Penanganannya pasti akan berbeda-beda. Nah, hal pertama setelah ayamnya dibersihkan menggunakan air bersih, yang harus kita lakukan adalah pembersihan luka-luka luar agar supaya tidak terinfeksi bakteri ya. Luka-luka luarnya dibersihkan. Bisa teman-teman gunakan arak gosok ya. Bisa pakai ARK, obat gosok ya. Bisa dibersihkan pakai ini. Boleh sekali ya. Karena ARK obat gosok ini khasiatnya juga untuk mengobati luka-luka luar, luka lecet ataupun luka-luka lebam ya karena pukulan. Bisa untuk menghangatkan kulit ayam juga sehingga peredaran darah tetap lancar. Bisa juga sebagai antibakteri ya supaya nggak terinfeksi oleh bakteri-bakteri dari luar. Mungkin teman-teman bertanya, Mas Yuda kenapa menggunakan arak gosok enggak memakai alkohol? Jadi teman-teman, kalau arak gosok itu tidak terlalu menimbulkan rasa perih ataupun rasa sakit ya terhadap ayamnya. Berbeda dengan alkohol yang pasti kalau diberikan kepada ayam yang mengalami banyak luka luar itu terasa sangat perih ya. Nah, ini penting karena apa? Karena ayam habis turun laga ya, habis turun laga otomatis staminanya itu terkuras banyak ya. Kalau ayam staminanya terkuras banyak, otomatis imunitasnya akan menurun. Ayam juga mentalitasnya akan menurun ya, pasti. Itu pasti teman-teman ya. Apalagi kalau ayamnya itu habis menerima pukulan-pukulan dari lawan ya. Ada rasa sakit yang diderita ayam sehingga mentalitas pasti akan menurun. Nah, teman-teman itu harus hati-hati ya. Walaupun ayam kita menang ya, walaupun ayam kita menang, teman-teman juga harus berhati-hati supaya ayamnya nanti tidak trauma, mentalitasnya tidak terganggu. Jadi berikan penanganannya sebaik mungkin ya, sehati-hati mungkin. Saran saya menggunakan arak gosok. Boleh pakai ARK obat gosok ya teman-teman ya. Nah, jangan pakai alkohol karena bisa menimbulkan rasa perih. Nanti mentalitas ayam jadi terganggu. Ayamnya juga bisa nanti trauma ya karena terlalu merasa perih dan sakit. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan adalah pemberian antibiotik untuk ayamnya ya. Antibiotik dari dalam biasanya menggunakan obat-obat injek ya. Teman-teman bisa pakai antibiotik bebas ya. Boleh pakai Pendistrep, Linkospek, atau teman-teman juga bisa sekalian pakai A100 ya, pakai A100. Nah, ini fungsinya juga sebagai antibiotik ya. Di samping untuk antibiotik untuk mencegah infeksi bakteri ya, A100 ini juga bisa untuk menjaga kesehatan urat atau otot ya, sendi dan juga saraf. Jadi barangkali pada saat laga ayam teman-teman mungkin kena jiling atau kena jalu atau mungkin kena pukul yang terlalu menyebabkan ayam itu cedera ya, teman-teman wajib suntikan A100 ya untuk menjaga kesehatan saraf, urat dan sendi-sendi ayamnya. Ya. Di samping itu ya, teman-teman, A100 ini berfungsi juga untuk melenturkan urat-urat. Ya. Jadi ketika ayam habis turun laga, apalagi kalau laganya sampai 4 atau 5 air, ayam tersebut pasti nanti mengalami urat-uratnya itu kaku. Susah bergerak nanti ayamnya, ya. Jadi berikan A100. Ya. Kalau ayam kena pukul jiling ya, barangkali saraf-sarafnya ada yang terganggu, ada yang cedera, ini untuk merecovery, untuk mengobati agar supaya tidak terjadi cedera berkepanjangan yang membuat cacat permanen. Ya.
Contohnya turun urat juga, ayam dugal, dan lain-lain. Ya, banyak sekali. Teman-teman bisa suntikan ini ke dada ayam 1 cc atau 1 mili. Ya, ke dada kanan atau dada kiri boleh bebas. Ya, nah selanjutnya kalau sudah dikasih antibiotik, udah disuntik antibiotik, teman-teman berikan vitamin untuk ayamnya. Ya, berikan vitamin. Boleh pakai vitamin apa aja yang biasa teman-teman pakai ya, untuk nanti meningkatkan imunitas ayamnya ya. Karena kalau ayam habis turun laga otomatis staminanya drop, imunitasnya drop ya, dikasih vitamin. Lalu kalau sudah tinggal kita tangani luka-luka luarnya ya. Kita tangani luka-luka luarnya, saran saya menggunakan Bactasin ya. Bactasin itu krim untuk luka gores yang menurut saya sangat bagus ya. Contoh produknya seperti ini teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Teman-teman oleskan Bactasin ke seluruh bagian tubuh yang mengalami luka-luka gores ya. Teman-teman harus cek, apalagi kalau teman-teman main taji ya. Main taji harus cek dari ujung paruh sampai ke kaki-kaki sampai ke ekor-ekor, dicek semua ya, dicek semua. Jangan sampai ada luka yang nggak tertangani ya. Kalau luka jalu itu nanti bisa menyebabkan dugal. Ini sangat sering terjadi. Saking senengnya ayamnya menang, ayamnya itu nggak diteliti luka-lukanya, jadi nanti ada efek cedera berkepanjangan. Contohnya dugal ya. Teman-teman wajib cari ya, wajib wajib diteliti semuanya lah intinya ya. Nanti yang ada luka-luka goresnya bisa pakai Bactasin agar supaya cepat kering dan supaya tidak terjadi infeksi bakteri. Karena Bactasin di samping untuk mengobati luka gores, luka luar agar supaya cepat kering, Bactasin juga mengandung antibiotik ya, yang bisa mencegah terjadinya infeksi bakteri. Dah, dikasih itu yang sederhana aja ya. Ini saya jelaskan yang sederhana aja biar nanti teman-teman pemula juga mudah memahami ya. Kalau ayam-ayam di gelanggang besar mah penanganannya lebih ruwet lagi ya, lebih detail lagi. Ini saya jelaskan secara garis besar yang menurut saya baik dan penting juga untuk pemula-pemula ya. Dah udah ditangani, ayamnya tinggal dibawa pulang ya. Nah, ini saya mengedukasi ya. Ayam kita mau kalah ataupun menang ya, kalau kalian memang penghobi ayam sejati ya, wajib ayamnya itu ditangani ya. Kalau kalian penghobi sejati, mau ayamnya menang, mau ayamnya kalah, wajib ditangani, wajib diobati. Karena ayam kita itu udah berjuang ya, memikul nama baik kita, apalagi kalau petarung besar, apalagi kalau peternak besar ya. Jadi kita juga harus menghargai ayamnya, harus membalas ke ayamnya dengan perlakuan yang baik ya. Kita lanjut. Nah, ayamnya udah dibawa pulang ya, ayamnya udah dibawa pulang. Hal yang pertama yang harus dilakukan ya, di hari itu ayamnya itu jangan diberi makan dulu ya. Jangan diberi makan dulu, apalagi makan pakan yang teksturnya keras seperti mungkin jagung, gabah ataupun beras merah. Jangan dikasih pakan itu dulu ya. Kalau saran saya nggak usah dikasih pakan, ya. Kalau memang ayamnya cederanya itu cukup serius, nggak usah dikasih pakan, cukup diberikan minum ya. Berikan NaCl atau natrium klorida atau air infus untuk ayam pasca adu ya, agar supaya bisa cepat memulihkan ayam, bisa mengganti ion-ion tubuh yang hilang pada saat ayam berlaga, bisa mengganti cairan-cairan tubuh yang udah banyak terkuras pada saat ayam tersebut turun laga. Diberikan NaCl, ayamnya itu dikasih minum aja, nggak usah dikasih pakan ya. Kalau memang cederanya cukup serius ya. Kalau cederanya nggak terlalu serius ya, itu bisa dikasih pakan, tapi dikasih buah pisang ya. Buah pisang itu teksturnya lunak, jadi mudah dicerna.
Tetapi buah pisang memiliki sumber energi yang tinggi. Jadi bisa diolah untuk menjadi energi ataupun stamina. Jadi ayamnya nanti bisa cepat pulih ya. Itu di hari hanya itu. Pasca adunya persis itu. Jangan dikasih pakan dulu ya. Nanti di hari berikutnya ya, teman-teman masih sama air minumnya kalau bisa diberikan NaCl atau air infus sampai ayam itu benar-benar pulih ya. Itu lebih bagus. Kalau teman-teman nggak ada ya boleh dikasih air bersih, nggak apa-apa ya. Terus pakannya teman-teman gunakan pakan yang lunak-lunak dulu ya. Bisa pakai fur, bisa pakai campuran dedak padi, juga jagung giling. Intinya pakan yang lunak teksturnya dan mudah dicerna oleh ayam. Karena apa? Karena ayam pasca turun laga otomatis staminanya terkuras ya, imunitasnya terkuras, dan fungsi organ-organ ayamnya itu akan melemah ya. Jadi kalau diberikan pakan yang teksturnya keras, nanti takutnya tidak turun tembolok, pakannya susah dicerna ya. Nih, ini penting ya, ini penting. Banyak sekali terjadi ayam habis turun laga dikasih pakan yang teksturnya keras, ayamnya jadi nggak turun tembolok, padahal kemarin menangnya bagus ya. Akhirnya ayam itu mati. Jangan sampai ya. Ini harus diperhatikan. Pakan itu dilakukan sampai ayam itu benar-benar pulih ya. Jadi tergantung seberapa parah cedera ayam tersebut. Kalau mungkin 4 hari udah pulih karena kemarin menang cepat, nanti boleh diganti lagi pakan rawatan. Kalau 1 minggu baru pulih ya 1 minggu pakai pakan lunak dulu ya, nanti baru diganti pakan rawatan. Kalau memang ayamnya benar-benar cedera parah ya, boleh sampai benar-benar pulih diberikan pakan yang lunak dulu ya. Gampang, nanti perawatan gampang. Yang penting ayamnya pulih dulu. Itu dari air minum dan pakan ya. Lalu ayamnya itu diberikan vitamin dan jamu untuk pemulihan. Teman bisa gunakan RCV Condition dan Haemovit ya. RCV Condition ini mengandung protein yang tinggi dan mengandung zinc yang tinggi. Fungsinya adalah untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan mempercepat penyembuhan luka, baik luka luar ataupun luka dalam pasca turun laga. Ditambahkan Kamlang Factor untuk pemulihan ya, agar supaya staminanya cepat pulih lagi. Badannya juga hangat, ayamnya nanti nggak banyak tidur, nggak banyak bengong ya. Jadi nanti agresivitasnya cepat naik, imunitasnya cepat naik, staminanya cepat naik. Jadi ayamnya nanti bisa terdorong agar cepat sembuh ya. Nah, lalu ayamnya itu jangan sampai dimandikan dulu, jangan sampai kena air dulu. Apalagi kalau kemarin pas diadu itu mengalami pukulan badan ataupun luka jalu yang banyak ya. Jadi jangan sampai ayamnya diairin dulu, apalagi di air dijemur, jangan. Ayamnya ditaruh di umbaran dulu aja ya. Jadi pagi-pagi itu dikasih sarapan, kalau udah dikasih sarapan, dikasih vitamin sama jamu pemulihan, ayamnya nanti ditaruh di umbaran. Air minumnya selalu disediakan ya, air minumnya selalu disediakan. Kalau ayamnya dirasa terlalu mungkin kurang gerak atau kurang agresif, teman-teman bisa berikan ayam betina ya atau dere untuk menemani ayam yang pasca turun laga tersebut, agar supaya ayamnya itu semangatnya itu muncul, agresivitasnya itu muncul. Itu bisa mendorong agar ayam tersebut cepat pulih ya. Nah, sampai kapan ayam tersebut nggak boleh dimandikan? Tergantung cedera yang diderita ya. Kalau ayam tersebut menangnya cepat bisa 4 hari, nanti kalau udah seger ayamnya boleh dimandikan, boleh dikeramasin sekalian biar nanti bakteri-bakteri yang nempel di badan ayam pasca laga kemarin itu hilang semua ya. Atau kalau ayam tersebut mungkin 1 minggu baru seger, baru pulih, boleh 1 minggu baru dimandikan. Nah ini kalau yang mengalami luka jalu banyak itu cukup lama ya, istirahatnya cukup lama, pemulihannya cukup lama, bisa 10 hari sampai 2 minggu.
jangan sampai kena air dulu ya. Nanti kalau kena air badan ayam itu jadi ngreges. Bahasa Indonesianya saya ndak tahu ngreges. Intinya ngreges itu ndak enak badan lah ya. Nah, teman-teman bisa lakukan step by step yang tadi saya paparkan ya. Intinya teman-teman perlu tangani ya agar tidak menimbulkan cedera yang berkepanjangan atau bahkan membuat cacat permanen ya. Teman-teman harus antisipasi ya, harus antisipasi. Memang pada saat habis turun laga biasanya tidak menimbulkan gejala apapun, tapi selang 3 atau 4 hari setelah turun laga, ayam itu kalau nggak ditangani dengan baik bisa memunculkan gejala-gejala sakit yang nanti bisa berkepanjangan. Contohnya turun urat ya. Kalau habis laga mah nggak pincang, tapi selang 2 hari, 3 hari nanti ayam tersebut tiba-tiba kakinya diangkat, jadi pincang, nanti pahanya mengecil, dan lain-lain. Jangan sampai ya, jadi perlu diantisipasi ya. Nah, saya rasa cukup mudah dipahami ya untuk pemula-pemula dan mudah dilakukan ya. Kalau untuk penanganan ala bos-bos besar di gelanggang-gelanggang besar, itu agak cukup lebih detail lagi ya, tapi saya rasa untuk teman-teman pemula semua ya, itu sudah cukup sangat membantu lah ya, yang tadi saya paparkan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.